Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Siap, Mang. Hati-hati ya. Gila, separah itukah cara wanita ular itu mengambil anak gadis? Gumamku dalam hati. Aku langsung bergegas untuk mandi, karena pasti sebentar lagi Teh Rima datang ke toko, membawa sarapan pagi. Pokoknya, aku harus terlihat fresh depan Teh Rima, biar aku bisa mendekatinya. Aduh, sepertinya aku mulai menyukainya. Padahal sebelumnya perasaanku pada Teh Rima biasa-biasa saja. Apa ini yang dinamakan jatuh cinta? Apakah Teh Rima juga mempunyai perasaan yang sama denganku? Atau kebalikannya, hanya sebatas menganggapku adiknya? Tapi jika diingat, umurku dengan dia hanya terpaut 2 tahun saja, meski Teh Rima yang lebih tua. Pokoknya aku tidak boleh menyerah sebelum mencobanya. Singkat cerita, setelah aku selesai mandi dan langsung menuju ke depan untuk membuka toko. Dan seperti perkiraanku, Teh Rima pun datang pagi itu, sambil membawakan sarapan. Pagi, baru buka ya? Bentar. Kok pagi ini ada yang beda ya? Pagi juga, Teteh cantik. Beda maksudnya? Tumben pagi-pagi udah wangi. Biasanya kan, mandi siang terus. Ilih, kirain apaan? Iya dong, kan sekarang tiap pagi pasti ada bidadari yang bawain sarapan. Jadi akunya harus udah mandi, udah wangi, biar nanti bidadarinya seneng terus, bisa tiap hari bawain sarapan. Mulai nih, masih pagi kali udah ngegembel aja, dasar. Ucap Teh Rima sambil mencubit pinggangku. Oh iya Teh, aku mau tanya, apa boleh? Ya silahkan, Kok pakai minta izin segala sih? Emang mau tanya apa? Sebelumnya, maaf ya Teh, kalau aku lancang. Aku mau tanya tentang suami Teteh semasa hidupnya. Apa boleh? Sejenak Teh Rima terdiam. Lalu kemudian sambil menghela nafas panjang, Teh Rima pun menjawab. Ya sudah, silakan. Apa yang mau tanya? Atau mau tahu tentang almarhum suami Teteh? Begini, tempo hari saat aku berkunjung ke rumah Teteh, aku melihat satu foto di mana di foto tersebut suami Teteh memakai pakaian serba putih dan sorban. Tapi bukan itu yang aku ingin tahu. Di foto tersebut, almarhum suami Teteh seperti sedang memegang pusaka. Kalau boleh tahu itu pusaka apa ya Teh? Dan siapa sebenarnya suami Teteh? Karena bagiku almarhum suami Teteh seperti bukan orang biasa. Baiklah, kalau ingin tahu. Sebenarnya almarhum suami Teteh adalah seorang ulama, atau bisa dikatakan beliau mempunyai pondok pesantren di tempat kelahirannya, yaitu daerah Jawa Timur. Orang lain pasti tidak akan menyangka dan tidak akan tahu, karena almarhum suami Teteh jarang sekali berkunjung atau pulang ke sini. Bisa dibilang Teteh adalah istri keempat beliau. Sebelumnya rumah Teteh bukan di sini, tapi sesudah suami Teteh wafat, awalnya Teteh ngontrak di depan dekat jalan raya. Dan setelah mendapatkan warisan atau harta gono gini, akhirnya Teteh pindah ke sini dan membeli rumah yang sekarang Teteh tinggali beserta kontrakan ini, karena pemilik sebelumnya adalah masih kerabat almarhum suami Teteh. Oh jadi seperti itu ya Teh, pantas saja. Lalu mengenai pusaka itu, apa Teteh mengetahuinya? Mengenai pusaka itu Teteh simpan di tempat yang aman, karena almarhum pernah berpesan, kelak suatu hari pusaka tersebut bisa dipergunakan oleh orang yang membutuhkan. Teteh juga sebenarnya tidak mengerti maksud dari perkataan beliau, tapi Teteh yakin suatu hari benda itu akan sangat bermanfaat, karena hanya itulah peninggalan almarhum suami Teteh
yang masih Teteh simpan dengan baik. Mendengar ucapan dari Teh Rima seketika membuatku teringat akan mimpi tadi malam saat mendiang nenekku berkata, jika akan ada satu orang wanita yang bisa menyelamatkanku dari perjanjian ini. Apakah wanita tersebut adalah Teh Rima? Apa aku harus jujur tentang semuanya? Tapi jika aku berkata jujur sekarang, dendamku kepada Irma selamanya tidak akan pernah terbalas. Mungkin aku akan memberitahukan semuanya kepada Teh Rima jika dendamku sudah terbalaskan. Makasih ya Teh, sekarang aku jadi tahu siapa sebenarnya mendiang suami Teteh. Dan sekali lagi mohon maaf jika aku telah lancang. Iya, tidak apa-apa, tak perlu minta maaf. Tapi kenapa tiba-tiba AA bertanya tentang siapa almarhum suami Teteh? Apa ada sesuatu yang ingin AA ungkapkan? Tidak Teh, tidak apa-apa. Aku hanya ingin tahu saja. Dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan apapun. Oh gitu ya, ya sudah kalau AA mau tahu apapun itu. Jangan sungkan tanya aja sama Teteh ya. Kali aja Teteh bisa bantu. Siap Teh, pasti. Tawa kami seketika pecah pagi itu, dan kami pun sarapan berdua. Sementara dalam hati, aku masih bertanya-tanya, apakah Teh Rima wanita yang dimaksud nenekku? Aku harus cari tahu jawabannya nanti. Di sela-sela perbincangan kami, aku memberanikan diri untuk mengutarakan rasa suka dan rasa kagumku terhadap Teh Rima. Dengan sangat hati-hati dan sedikit terbata, aku membuka arah pembicaraan soal hati. Teh, nggak jadi deh. Apaan sih, Kenapa? Aduh, gimana ngomongnya ya? Mau ngomong apaan sih, sampai gagap kayak gitu? Kenapa? Keselak piring ya? Ih, amit-amit dasar si Teteh mah. Masa keselak piring sih? Nggak kebayang nih mulut gedenya kayak apaan. Piring sampai bisa masuk. Lah abisnya si AA-nya sih nggak jelas gitu. Coba pelan-pelan tarik nafas dulu. Sok atuh diulang mau ngomong apa. Sejenak aku pun menarik nafas panjang untuk menghilangkan kegugupan ini. Sebelumnya aku minta maaf ya Teh. Akhir-akhir ini jujur aku kepikiran terus sama Teteh. Entah rasa ini timbul sejak kapan, tapi intinya aku kagum sama Teteh. Kirain mau ngomong apaan, mau bilang gitu aja pakai ada acara gugup segala. Lagian gak usah minta maaf kali, Emangnya si AA punya salah apa sama Teteh? Gila nih cewek, gitu doang jawabannya. Sementara aku ngumpulin keberanian buat bilang ke dia, tapi tanggapannya dingin banget. Aduh. Gumamku. Denger ya, kita itu bukan lagi anak kecil atau anak ABG. Pakai ada acara nembak segala. Apa nggak bisa ngerasain ya? Ya perhatiannya aku sama Apa emang kurang peka? Sekarang pikir, ngapain aku capek-capek masak tiap hari buat Ngapain juga setiap ajak kemana aja? Apa aku pernah nolak? Asal tahu, sebenarnya aku juga bingung. Kenapa aku bisa suka sama padahal kita baru beberapa minggu kenal. Banyak lelaki yang mendekati aku, tapi aku nggak pernah mudah buat naruh hati atau simpati kepada mereka. Sebelum ngontrak di sini, sebelumnya ada yang ngontrak lelaki parubaya, coba deketin aku. Tapi aku nggak respon. Ada juga beberapa pemuda dan duda sekitaran sini mendekatiku, tapi aku tetap menutup hati. Tapi entah kenapa saat pertama aku ketemu ada rasa yang beda. Apalagi kalau aku udah ngobrol sama ibunya seraya aku lagi ngobrol sama ibu sendiri. Meskipun aku dan ibu belum ketemu, tapi rasanya nyaman Ungkap Teh Rima yang ternyata juga menaruh hati padaku. Maaf ya prinsip aku, kalau ada lelaki yang beneran serius
Aku pengen lelaki itu langsung halalin aku. Aku cuma ingin menghindari jinah atau omongan orang lain. Masalah pacaran kan, kita bisa pacarannya seudah nikah, bukannya lebih enak? Iya teh, aku paham kok maksud teteh. Tapi teteh juga harus tahu siapa sebenarnya aku. Karena ada satu rahasia yang aku pendam. Aku takut jika teteh nanti tahu, apa teteh masih mau menerima aku, apa adanya? Atau berpikir untuk tidak melanjutkan? Denger ya. Setiap orang punya cerita dan masalahnya masing-masing. Dan aku sama sekali tidak peduli jika seandainya AA orang jahat atau mempunyai masa lalu yang buruk. Aku tidak akan pernah ingin tahu masa lalu AA karena aku tidak ada di masa lalu AA. Yang terpenting, jika nanti kita berjodoh, aku pasti terima AA yang baru. Mendengar perkataan dari Teh Rima, aku sangat terharu dan otomatis menambah rasa kagumku terhadapnya. Iya teh, terima kasih ya. Tapi untuk sekarang aku tidak bisa memberitahukan rahasia itu sama teteh. Tapi aku janji, secepatnya aku pasti bilang sama teteh kok. Iya aku ngerti kok. Jika belum siap, sudah jangan dipaksakan. Yang penting, kita sudah sama-sama tahu kalau kita mempunyai perasaan yang sama. Rasa gembira bercampur haru, kurasakan saat ini. Dengan kata lain, aku dan Teh Rima sekarang mempunyai hubungan khusus. Dan semoga Teh Rima adalah wanita yang dimaksud oleh nenek di dalam mimpiku semalam. Di saat kami sedang asik mengobrol, Mang Diman pun datang. Setelah basa-basi tentang kematian anak Kang Asep dan proses pemakamannya, Mang Diman pun pamit pulang. Setelah memberikan kunci mobil, saat itu Teh Rima yang baru mengetahui tentang kematian anaknya Kang Asep sangat shock. Seakan tak percaya, karena baru saja kemarin kita bertemu. Bahkan menurut Teh Rima, anak Kang Asep terlihat sehat dan bugar. Masa iya malamnya meninggal? Pertanyaan dari Teh Rima dan rasa penasarannya aku alihkan ke pembicaraan lain. Sehingga Teh Rima tidak lagi membahas soal kematian anak Kang Asep. Siang itu di tokoku ramai oleh pembeli. Untung saja ada Teh Rima yang membantuku. Jadi aku tidak terlalu keteteran melayani mereka. Saat toko mulai sepi, Teh Rima berpamitan sebentar untuk pulang. Karena banyak pakaian yang harus ia setrika. Aku pamit pulang dulu ya. Setrikaan udah banyak nih. Ya udah Teh, awas jangan capek-capek ya. Setelah Teh Rima pergi, aku mencoba menghubungi temanku, Riki, di kampung, untuk menanyakan kabar tentang pernikahan Irma yang 3 hari lagi akan digelar. Setelah lama menunggu, akhirnya telepon pun tersambung. Halo Ki, kumaha Damang? Gimana, sehat? Halo Dan, waduh, kemana aja nih? Alhamdulillah, aku sehat. Sebaliknya gimana kabar kamu? Sombong ya, mentang-mentang udah sukses di kota, gak pernah telepon aku. Sehat walafiat Ki. Wah, bukan sombong Ki, tapi aku sibuk banget sama kerjaan, maaf deh. Ajak-ajak aku napa Dan? Aku lagi nganggur nih. Ya udah, kalau gitu kebetulan aku ada kerjaan nih buat kamu, mau nggak? Ya mau lah, emang kerjaan apa Dan? Kamu tahu kan si Irma 3 hari lagi mau nikahan? Oh, aku tahu lah. Orang aku aja diundang kok. Emangnya kamu nggak diundang gitu? Poro-poro Ki, aku sama dia aja udah lama lost kontak. Aku minta tolong sama kamu, gimana caranya kamu mintain nomornya si Irma. Kalau udah dapet, kasih aku gimana? Bisa? Alah gitu doang mah kecil. Kebetulan tiap pagi kalau aku pulang nganterin adik aku kerja, aku sering ketemu dia depan rumahnya. Wah, bagus dong. Kapan kamu bisa mintain nomornya? Insya Allah kalau besok pagi aku ketemu sama dia, aku langsung mintain deh. Setelah teleponku tutup, aku pun sementara menutup dan bergegas untuk mandi di sore itu. Setelah semuanya selesai, aku kembali membuka toko. Tampak beberapa ibu-ibu sudah menunggu. Maaf Bu, tadi saya mandi dulu.
Iya, tidak apa-apa, kita belum lama kok, ucap salah satu dari mereka. Makanya cepet nyari istri, biar nggak keteteran. Jadi kalau si AA-nya istirahat, ada yang gantiin jaga. Celetuk Bu RT, dan disertai tawa beberapa ibu-ibu lainnya. Nah betul tuh, kenapa kita nggak jodohin aja si AA sama Teh Rima? Kayaknya cocok banget deh. Kembali salah satu dari mereka, menimpali. Si ibu bisa aja, belum ada jodohnya kali bu, jawabku. Ketika toko sudah kubuka dan para ibu-ibu sedang sibuk memilih barang-barang yang ingin mereka beli, tiba-tiba Teh Rima datang, dan tentu saja seperti gayung bersambut, yang langsung membuat para ibu-ibu itu kembali ngecengin kita. Nah, panjang umurnya, baru aja diomongin, ucap Bu RT. Wah beneran kalian mah emang jodoh kali ya, baru aja bilang langsung datang. Setelah para ibu-ibu selesai berbelanja dan bubar, aku pun berbicara kepada Teh Rima untuk mengantarku ke ATM, sekalian makan di luar. Teh, mau nggak antar aku? Kok masih aja panggil Teh sih? Ini kan lagi berdua, nggak ada siapa-siapa, ucap Teh Rima dengan muka bete. Iya Teh, iya sayang. Setelah mendengar kata-kata itu dariku, Teh Rima pun tersipu malu. Dan tampak sudah lama sekali Teh Rima tidak mendengar kata-kata itu. Begitupun juga denganku. Meski agak malu dan canggung, tapi justru membuat kami merasa bahagia. Walau dengan cara yang sederhana. Dan setelah selesai beres-beres di toko, kami pun berangkat menggunakan sepeda motor menuju ATM. Sekalian aku dan Teh Rima akan melakukan kencan pertama. Aku dan Teh Rima langsung menuju pusat kota, sekedar untuk berbelanja, sekalian mencari tempat yang nyaman untuk makan malam dan mengobrol, dan membicarakan sesuatu yang mungkin akan menentukan segalanya. Ya, mungkin ini saatnya dan mungkin ini waktu yang tepat untuk Teh Rima tahu siapa diriku dan apa yang telah aku lakukan selama ini. Walau aku tidak tahu konsekuensi dan apa tanggapan dari Teh Rima nanti. Apakah dia akan menerima atau bahkan membenciku? Entahlah. Setelah selesai dan Teh Rima berbelanja dan berputar-putar mengelilingi pusat kota, pada akhirnya aku menemukan satu tempat makan yang bergaya ala Sunda, di mana kita bisa memilih mau makan di kursi atau meja yang disediakan di dalam resto tersebut atau di halaman belakang yang telah disediakan saung atau ruangan khusus agar privat untuk keluarga atau pasangan, tapi tetap terbuka. Dan kami pun memutuskan memilih untuk di halaman belakang resto tersebut. Aku dan Teh Rima memilih menu yang sudah disediakan, dan setelah memesan kami langsung diantar oleh salah satu pelayan ke arah belakang, dan memilih tempat atau saung yang berada di paling ujung. Sambil menunggu pesanan makanan kami selesai, tadinya aku akan langsung berbicara kepada Teh Rima. Tapi aku tidak enak karena tidak ingin merusak makan malam kami. Akhirnya aku hanya membahas dan mengobrol yang ringan-ringan tentang kami berdua. Sampai tak lama kemudian, pesanan kami pun tiba, dan kami langsung makan malam bersama. Terlihat Teh Rima sangat menikmati makanan yang tersaji, dan tentunya kami menikmati kebersamaan malam itu. Dalam hati ingin sekali aku berbicara dan mengungkapkan semuanya, tapi rasa dendamku terhadap Irma mengalahkan akal sehatku saat itu. Apalagi aku tidak sabar menunggu esok hari temanku akan memberikanku nomor telepon Irma yang baru. Baiklah, akan aku tunggu sampai besok. Jika Ricky memberitahukan nomor Irma, maka aku akan segera menuntaskan dendamku. Tapi jika esok Ricky tidak bisa mendapatkan nomor telepon Irma, maka akan ku akhiri semuanya. Gumamku dalam hati. Yang, sayang. Tiba-tiba Teh Rima mengejutkan lamunanku. Iya Teh, iya sayang, ada apa?
Kamu lagi mikirin apa sih, A? Dari tadi aku panggil-panggil diem aja, bukannya makan malah ngelamun. Enggak sayang, aku nggak lagi ngelamunin atau mikirin apa-apa kok. Aku cuma seneng aja, lihat kamu makan lahap banget. Ah, ayo, nggak usah bohong loh. Udah jelas-jelas dari tadi aku perhatiin, kamu ngelamun kayak yang mikirin sesuatu yang berat gitu, A. Udah sih bilang aja, kamu kenapa? Iya yang, aku kepikiran ibu sama keponakanku di kampung. Kira-kira mereka lagi apa ya? Apa mereka baik-baik aja? Oh ya sudah, telepon aja sekarang sayang. Kirain lagi mikirin apaan. Cepet makanya, dihabisin dulu. Abis itu kita telepon ibu ya. Sekalian aku pengen ngobrol sama beliau, kangen. Aku hanya tersenyum dan kembali melanjutkan makan malamku. Maaf ya teh, aku harus berbohong. Gumamku dalam hati. Singkatnya setelah selesai makan, aku langsung menghubungi ibuku. Sekalian akan memberitahukan tentang hubunganku dengan Terima. Semoga saja beliau senang mendengarkannya. Tapi kali ini kusuruh Terima sendiri yang langsung menelpon ibu agar surprise. Dan setelah tersambung, telepon langsung aku loudspeaker. Halo, assalamualaikum bu. Ucap Terima dengan suara merdunya yang penuh santun. Waalaikumsalam, maaf ini dengan siapa ya nak? Wildanya kemana? Jawab ibuku seperti kebingungan. Karena Terima menelpon menggunakan HP-ku, tapi bukan aku yang berbicara. Ini Rima bu, maaf barusan Ak Wildan nyuruh aku bicara sama ibu. Oh alah, ya Allah, ibu kirain siapa? Ternyata Terima. Apa kabarnya teh? Oh iya, si AA-nya kemana teh? Ini ada di sebelah aku bu, lagi senyum-senyum sendiri. Dasar si AA, ucap si ibu. Terima dan ibu pun mengobrol dengan sangat akrab malam itu. Sementara aku hanya mendengarkan mereka, sambil sesekali menimpali perbincangan mereka di saat mereka sedang asik berbicara. Tiba-tiba aku berbicara kepada ibu perihal hubunganku dengan Terima. Yang tentu saja kabar tersebut membuat ibuku merasa sangat senang mendengarnya. Alhamdulillah ya Allah, tapi ibu tidak salah dengar kan, A? Tidak bu, ini tanyain aja langsung sama orangnya. Ucapku kepada ibu. Terlihat Terima sangat tersipu malu. Ibu tidak salah dengar kan teh? Kembali ibuku memastikan. Lama kami dan ibu mengobrol di telepon sampai akhirnya kami berpamitan kepada ibu dan langsung bergegas pulang karena jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Singkatnya setelah sampai di rumah aku langsung mengantarkan Terima ke rumahnya. Dan tak lama setelah mengobrol sebentar dan mendapatkan kecupan di pipi, aku langsung pamit pulang ke kontrakanku. Setelah bersih-bersih dan bersiap untuk istirahat, aku sempatkan menelpon temanku, Ricky, untuk memastikan jika besok dia harus bisa mendapatkan nomor telepon Irma, bagaimanapun caranya. Halo Ki, maaf aku ganggu malam-malam nih. Oh iya Dan, gak apa-apa, santai aja kali. Oh iya, rencana besok gimana? Awas, jangan sampai lupa ya. Siap bos, kamu gak usah khawatir. Tahu ada aja lah. Besok kalau aku udah dapat nomor HP-nya Irma, pasti langsung aku kabarin kamu kok. Oke, siap. Ya udah, aku tunggu besok ya, Ki. Sekali lagi maaf udah ganggu istirahatnya. Salam buat keluarga kamu ya. Siap Dan, nggak apa-apa ih. Waalaikumsalam, nanti aku sampaikan sama keluarga ya. Aku langsung menutup telepon dan langsung istirahat untuk tidur. Sangat tidak sabar menunggu esok hari. Mudah-mudahan Ricky bisa aku andalkan. Pagi pun tiba, aku terbangun pukul 8 dan langsung aku cek HP. Dan ternyata ada panggilan tak terjawab di WA aku sebanyak 9 kali. Setelah aku lihat ternyata panggilan dari nomor baru. Sejenak aku terdiam. Kira-kira ini nomor siapa ya? Dan setelah aku lihat pesan masuk, ada beberapa pesan dari nomor baru tersebut, yang ternyata itu adalah Irma. Isi pesannya kira-kira seperti ini.
"Assalamualaikum, A. Kamu apa kabar? Tadi pagi aku ketemu sama Ricky dan dia bilang katanya A minta nomor HP-ku. Karena tadi aku lagi buru-buru mau ke pasar, aku langsung minta nomor kamu sama Ricky. A, kamu masih tidur ya? Kalau bisa aku mau phone sebentar, soalnya kalau udah sampai rumah aku takut ayah tahu. A, bisa angkat teleponku sebentar kah? Kalau kamu udah bangun dan baca WA ini jangan langsung telepon ya. Chat dulu aja, aku tunggu, makasih." Seperti itulah isi dari pesan yang Irma kirim kepadaku. Ada rasa senang karena Irma mau menghubungiku kembali, tapi rasa sakitku tetap tak bisa terobati. Meski Irma sekarang menghubungiku, justru ini adalah kesempatanku untuk bisa bertemu dan menuntaskan dendamku terhadapnya. Saat itu aku hanya membacanya saja dan tidak langsung membalas pesan dari Irma, karena aku ingin tahu segimana dia berusaha untuk menunggu balasan dariku. Pagi itu seperti biasanya, aku dan Teh Rima sarapan bareng sambil ngobrol dan menceritakan tentang masa lalu yang membuat kami tertawa lepas saat itu. Sementara aku memikirkan cara agar permintaan Teh Rima tadi pagi yang ingin sholat zuhur bersama denganku agar tak ingat. Sayang, nanti jam 11 antar aku ke pusat kota yuk, soalnya ada barang yang mau aku beli. Sekalian kita belanja buat stok di toko mau pada habis nih, ucapku. Emang harus jam 11 ya sayang? Apa sebaiknya enggak habis zuhur aja? Kan kita mau sholat berjamaah bareng sayang. Ayo, kamu lupa ya? Waduh, dia malah inget lagi. Aduh, gumamku dalam hati. Aku udah ada janji sama temen sayang. Kalau lewat jam 11, dia udah pulang ke kampung naik angkutan yang pertama. Lagian kalau sholat berjamaah berdua kan masih bisa malamnya atau besoknya sayang. Gimana? Gitu ya. Ya udah deh sayang, aku nurut sama AA aja. Lagian kan nggak enak kasihan temen AA. Jawab Teh Rima dan lagi-lagi aku harus berbohong kepadanya. Setelah obrolan itu, aku dibantu Teh Rima langsung mengecek ulang stok barang di toko. Barang mana yang sudah mulai habis atau masih banyak. Tiba-tiba HP-ku berdering. Setelah aku lihat, ternyata Irma yang menghubungiku. Waduh, gimana ini? Malah telepon di waktu yang gak tepat sih. Jujur, saat ini aku ingin sekali menjawab panggilan tersebut dan ingin sekali mendengar suara Irma. Tapi aku tidak enak oleh Teh Rima, karena jika ku jawab pasti banyak pertanyaan yang akan Irma tanyakan atau sampaikan kepadaku. Yang otomatis Teh Rima pasti bertanya siapa yang menelponku. Tapi jika aku tidak menjawab telepon ini, kapan lagi aku mendapatkan kesempatan berbicara pada Irma? Gimana ini? Gumamku dalam hati. Sayang, itu teleponnya bunyi terus, kenapa nggak diangkat sih? Iya sayang, biarin aja. Ini temen aku di kampung, dia mau pinjem uang, tapi maksa pengen aku transfer sekarang juga. Udah biarin aja deh, lagian kita mau ke pusat kota, nanti aja sekalian aku transfer langsung. Sesamanya di pusat kota, ku suruh Mang Diman parkir di dekat terminal. Aku pun berpura-pura akan menemui temanku dan menyuruh Teh Rima menunggu di mobil. Yang, tunggu sebentar ya, aku mau samperin temen aku di dalam terminal. Lah, kok kenapa? Temen AA-nya aja yang disuruh nyamperin ke sini. Dia udah di dalam bis sayang, bentar lagi mau berangkat. Kasihan kan kalau dia disuruh ke sini, entar kalau ketinggalan bis gimana? Oh ya udah. Hati-hati ya, salam buat temennya AA. Siap. Jawabku dan langsung berjalan menuju ke dalam terminal. Sesamanya di dalam terminal, aku langsung menuju warung kopi yang berada di ujung dan langsung memesan kopi untuk mengulur waktu. Kira-kira 15 menit berada di warung tersebut, aku pun bergegas kembali lagi menuju mobilku yang berada di luar terminal. Sudah, A? Tanya Teh Rima. Udah, yuk kita ke pasar.
Mang, kita langsung ke pasar ya. Habis dari pasar, mampir dulu ke ruko yang jualan baju. Siap, A, jawab Mang Diman. Dan siang itu pun dari pukul 12 siang sampai sore hari, kami berbelanja dan mengunjungi tempat-tempat yang menarik di pusat kota. Sampai Teh Rima pun lupa untuk mengajakku sholat berjamaah bareng. Singkatnya, kami pun sampai di rumah. Setelah barang-barang belanjaan diturunkan, Mang Diman pamit untuk pulang. Tak lupa aku pun memberikan sejumlah uang untuknya. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari sifat Teh Rima sore itu, di mana sepanjang perjalanan pulang, Teh Rima tidak berbicara sepatah kata pun, dan terlihat seperti kesal terhadapku. Sayang, kamu kenapa? Kok dari tadi kamu diem terus? Ada apaan sih? Ketika ku tanya, Teh Rima masih saja diam, sampai aku 3 kali bertanya. Barulah Teh Rima menjawab pertanyaanku. Ah, kamu nutupin sesuatu ya dari aku? Ucap Teh Rima seperti mencurigai sesuatu terhadapku. Maksudnya gimana sayang? Apanya yang ditutupi? Sangkalku pura-pura. Udah ya, A, tolong sekarang A jujur sama aku. Karena aku paling tidak suka sama cowok yang suka bohong. Mendengar ucapan dari Teh Rima, aku hanya terdiam. Apa ini waktunya yang tepat aku harus jujur kepada Teh Rima? Sayang, tolong jawab. Jangan diam gitu. Ada apa sih, A, sebenarnya? Oke, Yang. Tapi sebelum aku berkata jujur, aku mau kamu janji sama aku. Janji? Maksudnya janji gimana, A? Iya, aku mau kamu janji gak bakal marah atau pergi ninggalin aku kalau aku menceritakan semua yang aku alami dan aku rasakan. Apa kamu bisa? Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.